Shalom, yang saya kasihi semua pumuan perempuan hebat yang ada di HKBP Pasar Minggu. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya memperkenalkan diri saya supaya semua perempuan semakin sayang kepada saya. Perkenalkanlah, nama saya Rusmayati Borusianturi, Nyonya Sitorus. Saya ini sudah opung, sudah punya cucu. Jadi jika ada yang salah-salah dalam penyampaian, harap dimaklumi dan saya minta maaf. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap puji syukur kehadirat-Mu yang kudus, yang mana kami merasakan atas penyertaan-Mu lah kami boleh berkumpul pada saat ini dengan keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Bapa untuk boleh mengerti dan jadi pelakunya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa jika dalam penyampaian ini ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, Inang, renungan kita saat ini berjudul dipilih untuk berbuah, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara yang terkasih, kita dipilih atau dipelit untuk berbuah. Marparbue, ini adalah tugas yang sangat mulia. Siapakah orang-orang yang dipilih Tuhan kita ini? Yang dipilih Tuhan kita adalah orang yang diberi kesempatan untuk mendengarkan firman atau Injil kebenaran dan meresponinya lalu melakukannya. Merekalah yang dipilih. Mengapa? Karena banyak orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mendengar Injil. Contohnya, orang-orang yang tinggal di pedalaman sana, yang tinggal di atas gunung. Tidak ada orang yang bisa datang ke sana karena sulit untuk ditempuh. Dan ada juga orang yang punya kesempatan untuk mendengar, tetapi tidak meresponinya dan malah antipati. Merekalah yang disebut tidak punya kesempatan dipilih. Ada juga yang merasa dipilih tetapi tidak mau mendengar dan tidak meresponinya, apalagi melakukannya. Inang yang terkasih, yang dimaksud dengan kesempatan ini adalah kehidupan kita. Kehidupan kita Inang atau mulut tahun Inang. Bisa nadong do betiki di lewat Tuhani, mulut tahun tapar gunahon mainang untuk mendengarkan firman, belajar kebenarannya, lalu melakukannya. Inang yang terkasih, semua kita yang ada di sini pasti sudah mendengarkan firman, belajar firman atau kebenarannya. Yang menjadi masalahnya, apakah kita sudah meresponinya dan melakukannya? Jadi yang dipilih Tuhan ialah orang-orang yang punya kesempatan mendengar dan meresponinya lalu melakukannya. Merekalah orang-orang yang dipilih. Seperti yang tertulis di Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya mau share sedikit pengalaman pribadi yang benar-benar saya alami. Saya adalah pensiunan karyawan Departemen Pertanian. Saya adalah seorang bawahan. Waktu itu ada proyek pemerintah untuk memberikan fasilitas bantuan dana untuk membantu para petani. Dan petani harus memanfaatkan dana itu dengan sebaik mungkin. Harus memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah sebaik mungkin. Nah, saya beserta tim waktu itu ditugaskan untuk membina para petani. Ada 3 hal penting yang harus kami kerjakan. 1, mensukseskan program pemerintah. Kedua, membuat atasan senang dengan hasil kerja kita. Ketiga, membantu para petani dengan tulus.
Berdasarkan misi inilah Inang, kami harus bersiapkan diri dengan berdoa kepada Tuhan, memiliki hati yang tulus untuk menolong para petani dan ramah kepada petani. Kami menjelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan tersebut, bagaimana cara menggunakannya dengan benar sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena itulah kami menjelaskannya dengan benar-benar dan tulus, sehingga para petani tertarik dan benar-benar melakukannya sesuai dengan aturan yang kami jelaskan, sehingga mereka sukses dalam mempergunakan uang pemerintah tersebut. Bahkan mereka mengajak teman-temannya ikut program tersebut, dan puji Tuhan mereka berhasil dan makin banyak petani yang makin sukses. Hal inilah yang membuat atasan kami senang, sehingga mempercayakan kami untuk ke daerah di berbagai provinsi. Sementara ada tim lain yang tidak sungguh-sungguh membina, akhirnya tidak sukses. Akhirnya mereka tidak dipilih untuk membina para petani. Padahal kami sama-sama punya kesempatan yang sama. Tapi karena mereka tidak serius untuk menjalankannya, malah banyak yang hanya ingin jalan-jalan saja, atau yang penting dapat uang dinas. Akhirnya mereka tidak terpilih lagi. Dan akhirnya kantong mereka juga jadi kering. Saudaraku yang terkasih, begitu pula dengan kita. Kita yang termasuk yang dipilih, maka satu, kita harus mensukseskan misi Tuhan, yaitu supaya semakin banyak orang yang mendengar dan mengenal Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan sebagai pimpinan kita. Ketiga, kita harus menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Saudaraku, Tuhan Yesus mengutus kita. Dia pilihlah kita, yaitu orang-orang yang punya kesempatan tadi. Mari kita pergi untuk melakukan perintah Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan, menyampaikannya kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Berbuat yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan dan orang-orang di sekitar kita juga supaya terberkati. Saudaraku, dalam rumah tangga kita pun kita harus bisa menjadi teladan. Harus benar-benar kita sudah belajar firman. Kita harus mengajar mereka. Kita harus mengurus mereka sehingga mereka terberkati dengan damai sejahtera. Jangan kita hanya sibuk di luar rumah yang tidak penting, sehingga mereka tidak terurus, tidak terperhatikan. Jadi jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Kita ditugaskan supaya kita berbuah ke dalam dan berbuah keluar. Apa itu berbuah ke dalam? Yaitu diri kita ini berubah dari yang jahat, berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan menjadi contoh, menjadi teladan. Barulah kita bisa berbuah keluar, yaitu saat kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, maka orang lain pun akan meresponinya sehingga mengikut kita, dan mereka berubah juga. Kita perempuan pasar minggu masing-masing diberikan fasilitas yang berbeda-beda oleh Tuhan. Melalui fasilitas inilah kita bisa berbuah dan berbuah tetap. Misalnya, di antara kita ada yang diberi Tuhan fasilitas uang atau kekayaan, maka kita bisa memakainya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu. Jadilah kita menjadi saluran berkat. Ada juga yang diberi talenta atau berkemampuan bernyanyi, memasak dan lain-lain. Kita bisa pakai ini untuk memuji-muliakan Tuhan. Saat ada di acara gereja pun kita bisa. Ada yang punya fasilitas lemah lembut, penyabar, murah hati. Mereka itu bisa kita pakai untuk merangkul mereka, sehingga orang yang baru bergabung dan yang baru bergabung dengan HGP bisa kita peluk dengan kasih. Jangan sampai kita nanti di luar sana kelihatan ketahuan kita pergabus, pergosip, segijam roha. Akhirnya yang tadinya kita sudah berbuah melalui fasilitas tidak menjadi buah, malah menjadi buah busuk. Mereka tidak mau lagi untuk bergabung dengan kita karena mereka melihat kita munafik. Jadi itu bukan lagi buah, tetapi sama dengan seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan buah baik, akhirnya ditebang dan dibuang. Yang tertulis di Matius 7 ayat 19. Marilah kita gunakan fasilitas yang diberikan Tuhan Inang untuk melayani
memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita tidak mau menelurkan berkat atau fasilitas yang kita terima, maka jangan heran kalau Tuhan mencabut fasilitas tersebut kapanpun dia mau. Kita perempuan HKBP Pasar Minggu adalah pilihan Tuhan. Yang jadi masalah, maukah kita benar-benar memanfaatkannya atau kita menyia-nyiakannya? Ketika kita menyia-nyiakannya, kita menjadi seperti pegawai yang asal-asalan tadi, sehingga mereka tidak terpilih. Kita harus tetap menjadi teladan, menjadi contoh, melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang lain terberkati ketika kita menjadi utusan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, sehingga orang lain menjadi berkat, menjadi tertarik untuk masuk menjadi anggota di HKBP. Jadi marilah kita para perempuan HKBP Pasar Minggu yang dipilih Tuhan untuk sama-sama jadi pelaku firman Tuhan dan berbuah tetap. Yang terakhir saudaraku, ketika kita sudah berbuah tetap, maka Tuhan akan memberikan atau mengabulkan permintaan kita yang tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Sebelum kita akhiri, kita mari bersama-sama inangnya yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Terima kasih, Nang.